Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Yang sama kita hormati dosen kita Bapak Dr. Zakaria Husin Lubis. Alhamdulillah sudah bersama kita sore hari ini. Serta Ustadz dan Ustazah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan kami dari kelompok 2, saya sendiri, kemudian Ustadz Bayu Wibisono Damanik, kemudian Ustazah Fatimatus Sofia, insya Allah akan mempresentasikan tema eh, yang berjudul tenis jenis penelitian tafsir dan model-model penelitian tafsir. Ustadz dan Ustazah semuanya, insya Allah pada sore hari ini kita akan mendiskusikan beberapa eh, jenis penelitian dan model-model penelitian tafsir, di antaranya yang pertama itu penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, kemudian penelitian dasar, kemudian penelitian terapan, kemudian penelitian kualitatif dan kuantitatif, penelitian verifikatif, evaluatif, dan pendidikan. Kemudian yang terakhir, penelitian deskriptif. Insya Allah pada presentasi ini akan dibagi 3. Yang pertama akan menjelaskan oleh Ustazah Fatimatus Sofia. Pada Ustazah dipersilahkan. Terima kasih Ustadz. Sebelumnya yang terhormat Bapak dosen Zakaria Husin Lubis. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dari berbagai referensi berupa buku, jurnal, berita, majalah, artikel yang memuat tentang suatu hal yang ingin diteliti. Penelitian ini sangat erat kaitannya dengan penelitian tafsir, karena objek utama kajiannya berupa nas Al-Quran dan kitab-kitab tafsir, yang mana peneliti tidak berhadapan langsung dengan peristiwa turunnya wahyu, melainkan dengan nas penafsiran ulama, serta literatur pendukung seperti ulumul Quran, hadis, dan karya ilmiah lainnya. 4 ciri utama dalam penelitian kepustakaan. Yang pertama yaitu peneliti berhadapan langsung dengan teks, yaitu berupa ayat-ayat Al-Quran, kitab tafsir, hadis, dan karya ulama. Kedua, data pustaka yang diteliti siap dipakai, seperti tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir, dan Al-Misbah yang merupakan sumber data yang telah tersedia. Ketiga, data pustaka umumnya sumber sekunder. Perolehan data dari para mufasir terdahulu maupun kontemporer yang berarti tidak berhadapan langsung dengan wahyu. Yang keempat, kondisi data pustaka tidak dibatasi ruang dan waktu. Ayat dan penafsiran yang diteliti bersifat statis sehingga dapat dianalisis kapanpun. Selanjutnya yaitu penelitian lapangan. Studi lapangan adalah pengumpulan data secara langsung ke lapangan. Teknik pengumpulan datanya berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian tafsir dapat dikaitkan dengan penelitian lapangan, dan penelitian lapangan dalam tafsir tidak mengkaji nas Al-Quran secara langsung, tetapi mengkaji bagaimana pemahaman nas Al-Quran tersebut di lingkungan masyarakat dan bagaimana pengamalan nas Al-Quran di lingkungan masyarakat. Penelitian dasar. Penelitian dasar dalam penelitian tafsir adalah penelitian yang bertujuan mengembangkan ilmu tafsir secara teoritis dan konseptual tanpa menitik beratkan pada penerapan praktis langsung dalam kehidupan masyarakat.
Fokus utamanya adalah pengembangan pemikiran ilmiah, konsep, prinsip, dan metode penafsiran Al-Quran. Mungkin cukup dari saya. Selanjutnya, saya kembalikan ke Ustaz Ali. Baik, terima kasih Ustazah Fatimah Sofia yang sudah menjelaskan apa jenis penelitian ya. Kemudian insya Allah dilanjut oleh saya sendiri. Yang pertama, eh, penelitian terapan. Penelitian terapan dalam ilmu tafsir berarti kita bergeser dari sekedar memahami apa makna ayat ini atau studi tekstual atau teoritis menjadi bagaimana makna ayat ini menjawab tantangan zaman secara praktis atau studi konseptual atau aplikatif. Dalam akademik ini sering disebut dengan living Quran atau tafsir maqosidi. Fokusnya bukan lagi pada perdebatan linguistik klasik, melainkan pada fungsionalisasi Al-Quran dalam kehidupan nyata. Kemudian, penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis tentang pemahaman teks Al-Quran. Penelitian ini menggali makna di balik teks dan bagaimana teks tersebut dipahami oleh manusia. Dalam studi kualitatif, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci yang melakukan interpretasi mendalam terhadap teks maupun fenomena sosial yang berkaitan dengan Al-Quran. Kemudian yang berikutnya adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dalam ilmu tafsir menggunakan data, angka, dan statistik untuk menganalisis teks Al-Quran, literatur tafsir, atau perilaku masyarakat terkait pemahaman ayat. Penelitian kuantitatif dalam tafsir bertujuan untuk memberi bukti empiris dan peta data yang lebih luas agar pengambilan kesimpulan tidak bersifat spekulatif. Kemudian di sini bisa kita kualitatif, dia mencari kedalaman kualitatif, mencari pola atau generalisasi. Dia instrumen. Kalau dia kualitatif, peneliti sebagai alat. Hilang suaranya, Pak. Atau memang punya saya sendiri ya? Mengecil. Atau yang lain juga kecil. Ya, suara kecil, Sat. Iya, suaranya kecil berarti punya. Agak dekatkan mic-nya. Bentar. Izin Sat, apakah suaranya udah jelas? Ah, oke. Good. Jelas Sat ya. Ya, lanjut. Baik Sat, Afwan tadi ada kita kesalahan teknis. Di sini kita bisa lihat ya perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Secara tujuan, penelitian kualitatif dia mencari kedalaman makna, sedangkan penelitian kuantitatif mencari pola atau generalisasi. Kemudian instrumen. Kalau dia penelitian kualitatif, maka peneliti sendiri sebagai alat analisis. Penelitian kuantitatif, instrumennya adalah seperti kuesioner, perangkat statistik. Kemudian output penelitian kualitatif itu deskriptif, teori baru, atau refleksi. Kemudian penelitian kuantitatif, dia tabel, grafik, presentasi, dan hubungan variabel. Ustadz dan Ustazah mungkin dari saya itu saja. Insya Allah dilanjutkan oleh rekan kita, Ustadz Bayu. Baik, izin melanjutkan. Materi selanjutnya yaitu penelitian verifikatif, evaluatif, dan pendidikan. Verifikasi berasal dari bahasa Inggris verification, yang berarti
pernyataan atau penegasan tentang kebenaran sesuatu. Berdasarkan pengertian itu, maka penelitian verifikatif ialah sebuah penelitian yang bertujuan melakukan pemeriksaan kembali terhadap konsep atau teori yang sudah berkembang di tengah masyarakat. Jadi apabila kita kaitkan dengan kajian tafsir, maka berarti meneliti kembali paham atau interpretasi terhadap ayat Al-Quran yang berkembang di tengah masyarakat. Jadi apakah penafsiran tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku atau melenceng? Atau dengan kata lain, penelitian verifikatif ini boleh pula disebut penelitian pengujian terhadap penafsiran yang berkembang di tengah masyarakat. Jadi penelitian ini bukan sekedar mendeskripsikan saja permasalahan, akan tetapi dia lebih masuk ke dalam inti persoalan untuk menemukan jawaban mengapa muncul penafsiran yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi berdasarkan penjelasan itu, maka penelitian verifikatif ini berbeda dengan penelitian evaluatif dan juga berbeda dengan penelitian pendidikan. Perbedaan tersebut tampak pada tujuan yang ingin dicapai. Penelitian evaluatif ini merupakan suatu proses yang dilakukan dalam rangka menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai positif dan keuntungan suatu program, serta mempertimbangkan proses dan teknik yang telah digunakan untuk melakukan penilaian. Sementara penelitian pendidikan lebih fokus pada pengujian hipotesis yang diajukan berkenaan dengan proses suatu pendidikan. Itu berarti penelitian pendidikan membicarakan sebuah proses yang sudah atau sedang berjalan di tengah masyarakat sesuai rencana atau program yang telah disusun atau direncanakan. Sedangkan penelitian evaluasi lebih dititik beratkan pada eksistensi lembaga atau program yang sudah atau sedang dilakukan. Jadi penelitian pendidikan mengamati isi dari sebuah program, sedangkan penelitian evaluasi mengamati keberadaan program atau lembaga yang mewadahinya. Jadi berdasarkan penjelasan di atas, sudah jelas ya bahwasanya ketiga istilah ini mengandung perbedaan yang sangat jauh. Penelitian verifikatif terfokus pada penyelidikan yang berhubungan dengan paham atau penafsiran suatu teks yang berkembang di tengah masyarakat. Kemudian penelitian evaluasi berkenaan dengan keberadaan suatu program atau lembaga yang menjadi wadahnya. Dan penelitian pendidikan bahas proses pelaksanaan suatu program tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu penelitian deskriptif. Kata deskriptif ini adalah kata sifat dari deskripsi yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu description. Kata ini berkonotasi secara lugawi, artinya pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terinci. Jadi definisi penelitian deskriptif ini yaitu penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Apabila definisi ini kita kaitkan pada penelitian tafsir, maka dapat diformulasikan bahwa yang dimaksud ialah mendapat informasi yang jelas dan rinci berkenaan dengan pemahaman dan penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Jadi sudah jelas bahwa yang menjadi inti dalam penelitian deskriptif ini ialah pemaparan tentang sesuatu secara gamblang atau transparan. Artinya dalam penelitian ini tidak dilakukan analisis mendalam, melainkan sekedar menjelaskan data apa adanya. Tidak perlu menginterpretasi data, sebabnya penelitian deskripsi ini tidak memerlukan yang namanya hipotesa.
tapi cukup dengan mencantumkan asumsi dasar dalam proposal yang diajukan. Mungkin itu saja yang dari saya. Saya kembalikan lagi ke Ustadz Ali. Baik, terima kasih Ustadz Bayu yang sudah memaparkan terkait dengan tadi ya, ada eh, penelitian verifikatif, evaluatif, dan pendidikan, kemudian penelitian deskriptif. Mungkin silakan Ustadz Ustazah bisa kita diskusi ya. Mungkin ada yang mau menambahkan, ada yang mau mengkoreksi, atau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Izin Ustaz. Siap, Ustadz. Ustadz Andi. Silakan, Ustadz. Ini sebelumnya suara saya aman terdengar. Aman, Ustadz. Jelas. Oke, baik. Izin Gerundah dosen kita Pak Dr. Zakaria Husin Lubis dan para pemakala pada sore hari ini. Saya sebut sore karena di Sulawesi sudah jam setengah 6. Baik, luar biasa ya disampaikan oleh pemakala. Saya tercerahkan dengan beberapa model eh, penelitian yang ternyata bisa kita gunakan. Ya, selama ini kita hanya terpaku. Ini saya sendiri ya. Saya sendiri ini selama ini cuma terpaku pada penelitian kepustakaan. Sehingga dengan adanya materi ini dari pemateri yang luar biasa dalam mengumpulkan berbagai referensi, sehingga dalam tempo beberapa menit kami bisa mendapat banyak pengalaman. Nah, olehnya itu pertanyaan saya kepada pemakala, ini kan kita eh, jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Menurut pemakala, dalam pola penelitian ilmu Al-Quran dan tafsir, apakah boleh kita menggunakan metode kepustakaan yang dibarengi dengan penelitian lapangan? Ya, penelitian lapangan ini kan eh, menurut Dr. Abdul Muid kalau saya tidak salah ingat Pak Kaprodi waktu sekolah kuliah kajian teknis kemarin, beliau itu menyampaikan kira-kira kalau kau teliti di lapangan ini tafsir atau enggak. Tapi sekarang kan ada pola penelitian lapangan, kalau kita bilang sekarang kan living Quran. Kira-kira menurut pemakala, bentuk penelitian lapangan ini apakah boleh dikolaborasikan dengan penelitian kepustakaan bagi kita yang saat ini mengambil prodi ilmu Al-Quran dan tafsir? Nah, jika sudah ada jawaban dari pemakala, pertanyaan kedua saya, kira-kira menurut pemakala rekomendasinya, apa bentuk penelitian yang pemakala ini saya sangat rekomendasikan untuk kita ini? Ya, tentu pemakala lebih paham tentang ini. Oke, baik. Mudah-mudahan dipaham ya, teman-teman sekalian. Terima kasih. Ustadz Andi, terima kasih atas pertanyaannya nih. Sangat bagus ya. Nah, ini kita tampung dulu, Ustadz ya. Silakan mungkin Ustadz yang lain yang ingin bertanya atau menanggapi atau mau menambahkan. Saya mau bertanya, Mas Ali, sama teman-teman yang nulis. Boleh, Ustadz. Di tulisan penelitian terapan itu ada kata-kata dalam akademik, ini sering disebut dengan living Quran atau tafsir Maqasidi. Sejak kapan living Quran itu disebut tafsir Maqasidi? Soalnya dari metodologi dan penjelasan ulama sendiri berbeda. Living Quran itu kan baru-baru. Di Jogja itu, apa namanya, tokoh-tokoh, apa namanya, apa istilahnya aku lupa, sivitas akademika baru-baru lah dalam artian, dan dari pengertiannya berbeda, dari metodologinya berbeda, kok bisa disebut sama? Itu kritik saya. Cukup. Siap, Ustadz. Siap, Ustadz. Terima kasih, Ustadz Dimas. Kalau nanti kita koreksi ya. Mungkin bisa yang lain ya.
Selamat Ustaz. Ya, suara saya terdengar ya? Terdengar Ustaz, silakan Kiai Husnin. Oke, baik, baik. Eh, Menarik, terutama di bagian penelitian terapan ya. Kemudian yang tadi disinggung sama Lora Dimas itu, ya itu mungkin nanti saya pengen tahu juga jawabannya. Kemudian lebih kepada ini, saya itu sedang mencari solusi. Saya itu tipikal orang yang memperdebatkan secara linguistik dalam penelitian tafsir. Saya kan orang pesantren, itu pasti kan. Jadi ini menurut secara bahasa bagaimana, terminologinya bagaimana. Nah, makanya saya bilang ini menarik. Penelitian terapan ini menarik. Kalau memang kita tidak perlu ada perdebatan dalam linguistik, kemudian Al-Quran itu bisa kita tafsiri sesuai dengan metodologi yang telah disepakati para ulama dan kemudian menjadi fungsionalisasinya Al-Quran ini sampai kepada kehidupan nyata itu menarik dan itu saya pengen tahu sekali mungkin bisa dipaparkan lebih apa namanya lebih jelas lagi tentang penelitian ini ya. Karena saya masih ini masih apa namanya belum dapat gambaran karena seakan-akan ini malah sentimental dengan eh, apa namanya perdebatan klasik gitu loh. Karena saya penikmat perdebatan klasik juga gitu Ustaz. Terima kasih. Ya, Ustaz. Ini pertanyaannya mirip dengan Ustaz Dimas ya. Mungkin sambil menunggu Ustadz Ustazah yang lain yang ingin bertanya atau menambahkan atau menjelaskan, kita coba jawab pertanyaan pertama ya dari Ustazah Fatimah ingin menjelaskan. Tadi secara ringkasnya itu Ustadz Andi ingin bertanya, apakah ini kan kita IAT ya, Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Apakah penelitian apa tadi ya, perpustakaan dan lapangan itu bisa dikolaborasikan gitu ya. Mungkin ringkasnya seperti itu. Ustadz, Afwan izin menjelaskan terkait pertanyaan dari Ustadz Andi. Terkait penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan sebenarnya bisa dikolaborasikan. Tentunya bisa. Contohnya dalam penelitian yang baru ini itu tentang penelitian Living Quran. Langsung saya kasih contohnya penelitiannya aja Ustadz ya. Yaitu contohnya tradisi pembacaan surat Yasin di kalangan di desa apa tradisi pembacaan surat Yasin di desa Kejawan gitu Ustaz. Nah, kan di sini kita mengungkap makna penafsiran surat Yasin itu dengan penelitian pustaka yaitu tafsir tentang penafsiran surat Yasin itu sendiri. Nah, kemudian penerapannya dilihat di masyarakat di lapangannya sendiri seperti apa makna pen, seperti apa manfaat dari surat Yasin tersebut bisa tradisi dari pembacaan surat Yasin tersebut dalam masyarakat.
Mungkin itu dari saya. Mohon maaf apabila kurang jelas. Mungkin ada tambahan. Baik, bagaimana Ustadz Andi? Mungkin apakah jawabannya sudah em, bisa diterima atau mungkin mau ditanggapi dulu? Izin Ustazah, boleh boleh ditegaskan kembali nggak? Maksudnya tadi itu surah Yasinnya bagaimana tadi? Ditegasin sedikit aja. Ada tadi poin yang mau saya tangkap tadi cuma belum sempat masuk ke otak udah selesai. Dengan eh, dari kan surat Yasin itu dikaji dulu Ustadz dengan kepustakaan, kemudian kita kaji apa manfaat-manfaat dari surat Yasin tersebut. Nah, kemudian dari masyarakat penerapan surat gimana ya? Bentar, Ustadz. Dari yang masyarakat terapkan apakah sesuai apakah apakah manfaatnya itu eh, ter, terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin bisa. Izin Ustazah, berarti yang saya tangkap ini kalau surah Yasin ini dikaji kemudian diterapin ke masyarakat itu eh, berarti kalau yang saya pahami itu lebih kepada bentuk fadilah surah Yasin. Apakah ini tidak masuk ke dalam kategori tarbiyah? Ya, tarbiyah pendidikan ya. Eh, karena itu lebih kepada fadilah. Tapi kalau menurut Ustazah memang itu bagian dari tafsir, ya tidak ada masalah. Saya kan bertanya, artinya saya bertanya berarti saya memang tidak tahu tentang itu. Baik, ada lagi Ustazah Fatimah? Mungkin cukup dari saya itu. Mungkin dari Ustadz yang lain masih ada yang mau bertanya. Baik, mungkin ini sedikit menanggapi dari Ustadz Dimas tadi ya. Ustadz Dimas tadi saya konfirmasi ulang Ustadz Dimas ya. Tadi apa tadi? Penelitian terapan sama dengan Singkatnya gini. iya. Singkatnya gini, kekeliruan ketika menyamakan tafsir Maqasidi dengan living Quran. Oh iya, siap. Baik, Ustadz Dimas, sebenarnya di sini tidak menyamakan ya. Di sini sebenarnya menjelaskan itu bahwa ini yang saya baca dari beberapa artikel ya. Bukan menyamakan, saya di sini sebutkan living Quran dan Maqasid itu karena memang pengertiannya itu sedikit mirip gitu ya dengan eh, penelitian terapan gitu. Gitu mungkin Dimas ya. Karena kalau kita coba lihat living Quran itu kan fokusnya itu gejala sosial ya. Kemudian Maqasid juga tujuannya itu dan metode ini misalkan dengan mencari tujuan utama ya maqasidi ya tujuan utama dari Allah seperti perlindungan terhadap jiwa, harta dan sebagainya. Eh, Penelitian terapan ini juga sedikit mirip lah itu ya, sedikit mirip juga. Karena penelitian terapan ini seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, bukan lagi berbicara tentang apa makna ayat ini, tapi bagaimana makna ayat ini menjawab tantangan zaman secara praktis. Itu saat Dimas ya. Tapi terima kasih sudah dikoreksi nanti mungkin sedikit diperbaiki ya Kalau ini ya. menurut saya harusnya dalam akademik ini
contoh dari penelitian terapan, yaitu termasuk salah satunya adalah tafsir Maqasidiyah atau Living Quran. Itu lebih pas kalau menurut saya. Oh iya betul. Siap, Ustaz Dimas, terima kasih. Ada sedikit kesalahan di situ ya, jadi menimbulkan pemahaman yang berbeda itu. Mungkin Ustadz-Ustadzah yang lain yang ingin bertanya masih dipersilahkan. Kita diskusi bareng. Kalau tidak ada lagi izin nanti, insya Allah nanti akan lebih dijelaskan oleh dosen kita ya, Dr. Zakaria Husin Lubis, supaya kita lebih tercerahkan. Karena ini juga menyangkut dengan kita juga nanti ya, penelitian yang akan kita bahas nanti di tesis. Van, Ustaz Ali izin bertanya, Ustaz. Siap, Ustaz, silakan. Ustaz. Baik, sebenarnya kan saya masih awam ya benar tentang penelitian ini. Tadi ketika dipaparkan itu, Anda jadi ada tambahan wawasan terkait jenis-jenis penelitian gitu, model-modelnya. Tapi kalau menurut pemakalah sendiri nih begitu ya, kira-kira dari sekian banyak penelitian yang sudah dipaparkan tadi, ke arah mana sih perkembangan metodologi penelitian tafsir yang akan kita jalani itu di masa depan begitu? Arahnya lebih kemana sih? Baik, terima kasih. Patah. Ustaz Bayu mungkin ada jawaban dari pertanyaan dari Ustaz Patah. Mungkin dari saya sedikit lah Ustaz Patah ya. Walaupun nanti agak kurang jelas, nanti bisa ditambahkan dari yang lain, mungkin dari Ustaz Andi, Ustaz Lukman, atau Ustaz Dimas nanti mungkin ya disampaikan. Mungkin kalau dari saya ya, arah penelitian tafsir saat ini ya, Ustaz Patah ya. Iya, Ustaz. Mungkin kalau kita coba lihat dan coba kita baca ya dari beberapa artikel mungkin atau jurnal yang ada itu, atau mungkin ya mungkin kita merasakan sama-sama lah gitu, bahwa penelitian tafsir tadi kan mengalami pergeseran besar ya dari yang bersifat tekstual atau normatif, sekarang itu banyak menuju kontekstual atau fungsional, yang tren saat ini itu apa namanya itu, living Quran ya, yang tren saat ini. Saya juga
baru ini ya, baru tahu karena dulu waktu S1 itu belum belum sempat pelajari itu, pelajari living Quran itu. Tapi sedikit sudah membaca lah apa itu eh, living Quran gitu ya. Mungkin itu saat patah ya. Nanti bisa ditambahkan dengan yang lain. Saat pertanyaan saya tadi belum dijawab ya. Oh ya, apa satu sini tadi mirip yang Ustaz ini saat Lebih Dimas tadi kepada ya? ini, lebih kepada artinya gini. Kalau saya masih mengacu kepada begini, penelitian klasik seperti perdebatan-perdebatan secara bahasa itu masih menarik untuk sampai saat ini gitu loh. Iya. Nah, justru begini, seiring perkembangan zaman kemudian muncul living Quran, apakah itu justru tidak apa ya, justru mengurangi pengetahuan ilmiah gitu loh, atau menambahkan pengetahuan ilmiah dengan adanya living Quran itu bagi para Coba diulang Ustaz. pesertanya. Saya izin potong dulu ya. Living Quran Ya tidak Ustaz. ada pembahasan di sini. Nanti ada makalah khusus tentang Living Quran. Oh, iya. Yang hari ini sesuai Siap, RPS tidak ada Living Quran. Kayak gitu ya. siap, siap. Oke, baik. Mungkin dari saja Fatimah, saja Ustadz Bayu, ada yang mau ditambahkan mungkin? Baik, mungkin kalau sudah tidak ada lagi dari Ustazah, eh, kami kembalikan ke Bapak Dr. Zakaria Husin Lubis. Insya Allah nanti kita akan lebih Lalu tercerahkan lagi. cepat itu. Sekarang 16:43. Sebenarnya kalau Anda ikutin RPS, ini akan sangat menarik ya pembahasannya. Karena saya lihat makalah Anda itu tidak Anda tampilkan tuh penelitian-penelitian contoh-contohnya. Oh ya, Nah, jadi Anda hanya membahas teorinya tanpa menunjukkan bukti-bukti penelitian. Harapan saya itu, saya kira tuh peneliti itu atau pemakalah ini, dia kumpulkan itu tesis atau disertasi dengan contoh model penelitian sesuai dengan RPS tuh. Dari penelitian kualitatif ya, pendekatan kualitatif, kuantitatif, dasar, kan, verifikatif, evaluasi, apalagi itu. Nah, itu nggak saya temukan tuh. Jadi Anda membahasnya di makalah ini ya sebatas teori gini loh, penelitian apa namanya? Itu pun nggak semua kan Anda bahas kan di makalah kan? Paling ada sudah penelitian ada evaluatif, setuju penelitian itu. penelitian pendidikan, deskriptif itu kan? Contohnya mana? Benar kan? Ada contohnya. Belum tercantumkan nanti saja. Nah, itu dia. Itu dia. Siap, siap. Jadi kalau bisa Anda kumpulkan saja itu penelitian yang modelnya. Ini ini dia penelitiannya. Verifikatif, ini penelitiannya. Ini yang kita bahas di sini. Nah, saya akan share buku ya. Mudah-mudahan teman-teman ini memiliki ini. Apakah ini ada di aplikasi? Saya nggak tahu. Ya, karena saya udah lama sekali beli buku ini. Dan RPS kita saya rumuskan dari buku ini.
Ada ya. Tadi kita apa? Oh dia. 2F ya. Ya nanti saya share aja, nanti saya share. Metodologi penelitian kualitatif. Ini nggak kelihatan ya. Kelihatan nggak kelihatan ya? Ah ini satu nih studi agama nih. Coba miliki ini satu studi agama Peter Connolly. Ini namanya metoda. Beda metodologi penelitian dengan metoda. Ah, ini yang paling banyak salah arti mahasiswa kadang ya. Kenapa saya bilang salah arti? Kadang untuk meneliti tesis itu mahasiswa tinggal caplok aja tuh. Kalau masalah ke metodologi penelitian. Contents is okay lah dengan analisis kalian semuanya kan. Tapi khusus di metodologi itu banyak caplok aja tuh. Lihat penelitian sebelumnya, kemudian copy paste tuh metodologi apa namanya metodologinya ke dalam metodologi tesis tuh. Tanpa mengetahui kenapa dia menggunakan metode ini. Saya sering sekali hampir 80% saya lihat begitu tuh. Khusus di metodologi ya. Makanya harapan saya coba dibaca ini atau miliki ini. Apakah ini sudah ada download? Saya nggak tahu. Sebenarnya udah lama sekali saya beli ini. Ini namanya metoda ya, judulnya studi agama. Metoda tuh berupa pendekatan. Beda metodologi dengan metoda. Di googling aja apa beda metodologi penelitian dengan metoda penelitian. Nah, ini metodanya. Ini metodologi penelitian. Ini metodologi penelitian. Lalu nggak kelihatannya. Nih, metodologi penelitian. Ini metodologi penelitian. Nah, ini metodologi penelitian. Yang satu karangan Nong Muhajir, yang satu Peter Connolly. Khususnya yang di RPS, lebih khusus lagi. RPS yang kita buat itu adanya di metodologi penelitian kualitatif itu di bagian yang keempat. Nah, itu yang saya buat keempat. Dari metodologi penelitian agama, studi Islam klasik, studi Islam orientalis, historis kritis, terus sampai panjang nih sebagian keempat, feminisme radikal. Itu bagian keempat tuh seluruhnya itu menggambarkan RPS. Kalau saya buat saja judulnya di RPS jenis penelitian tafsir, kita sudah tahu bersama tuh. Jenis penelitian tafsir ada 4. Ijmali, kemudian tahlili, secara global, secara analisis, tematik, maudhu'i, kemudian secara mukoron, perbandingan. 4 ini bagi saya, menurut saya itu kurang cukup dalam hal untuk menguatkan metodologi. Suatu penelitian itu supaya akurat dalam hal penelitiannya harus tahu yang namanya metodologinya, caranya ya. Jadi metodologinya harus kuat dulu sebelum jauh melangkah kepada analisisnya. Kan begitu. Karena metodologi ada yang model dia satu bab khusus dibuat bab 3, misalnya metodologi itu. Biasanya kuantitatif. Ada yang metodologi dia langsung gabungkan dengan bab satunya. Biasanya penelitian kualitatif. Nah, saya lihat biasanya anak PTK itu metodologi digabungkan dengan bab satunya karena kualitatif tuh. Nah, itu harus tahu dulu dasarnya kenapa. Jangan main asal caplok saja dari penelitian-penelitian sebelumnya. Caranya gimana, Pak? Ya, baca buku ini kan. Baca buku ini. Yang saya buat dalam RPS itu kurang sebenarnya untuk 1 semester. Saya hanya membuat dalam RPS itu di bagian keempat dalam metodologi penelitian kualitatif ini. Bagian keempatnya. Karena ini ada 5 bagian. Saya rasa tidak cukup juga, ya, tidak adil juga ketika saya buat RPS itu hanya bagian keempatnya. Tapi itu yang paling tepat untuk uji penelitian teks ya. Al-Quran kan teks kan? Teks ya. Jadi itu yang paling tepat. Karena kalau bagian satunya belum masuk teks dia. Masih model positivisme, positivistik ya. Penelitian yang standar kebenarannya ukurannya yang terlihat. Itu yang bagian satunya saya rasa kurang tepat itu. Kalau yang bagian keduanya sudah masuk dia kepada coach positivistik. Ternyata dalam pendekatan positivisme ada kekurangan. Semakin maju jamban, semakin berkembang zaman, ternyata ada meta positivistik. Ada makna yang bisa ditangkap di luar ya, di luar dari yang terlihat. Apa bahasanya ya? Atau sederhananya begini, ketika kita ingin meneliti keindahan bulan, ketika kita dalam bumi,
kita akan melihat bulan itu sangat cantik. Biasanya laki-laki kalau orang-orang dulu kan memuji perempuan itu wajahnya seindah bulan itu. Karena memang bulan ketika kita lihat dalam bumi itu sangat cantik sekali, sangat indah. Itu positivistik tuh yang terlihat oleh mata, sensual. Ternyata setelah dilakukan penelitian secara mendalam, orang sudah sampai ke bulan, sudah menginjak bulan, anggapan orang yang mengatakan bulan itu sangat indah, ya, atau memiliki cahaya sendiri, ternyata terbantahkan teori itu. Setelah adanya post positivistik, pasca positivistik, ternyata bulan tidak memiliki sinar sendiri. Dia memiliki hanya mendapatkan pantulan sinar dari matahari. Itu sederhananya ya. Eh, yang indah ternyata ketika dilihat di bulan itu tidak indah karena banyak jerawatnya. Bulan itu ternyata banyak jerawatnya kan begitu berbagai literatur ya. Dilihat dari bumi sangat kecil sekali. Ternyata ketika ke sana, ternyata besar sekali itu. Nah, itu post pesimistik itu bagian keduanya. Nggak tepat juga kalau saya jadikan RPS tuh di tekstual kan. Bagian ketiga itu bagian pendekatan postmodern tuh, masuk modern tuh. Modern itu dari abad ke setelah Afklarung ya, 15, 16, 17, 18 sudah masuk modern tuh. 17, 18 sudah modern tuh. Ini kurang tepat juga ya. Keempatnya baru pas saya buat RPS itu. Perkembangan berbagai cabang ilmu sub bagian satu penelitian agama dan klasik sampai postmodern tuh. Jadi bagian masuk modern. Jadi RPS kita saya buatkan dari ini nih. Makanya kalau dibuat seluruhnya jadikan RPS tidak bisa dilakukan di satu semester ini. Makanya saya harap kalian punya buku ini dan dibaca seluruhnya. Oh, memang halamannya sangat luar biasa, 365 halaman, 300 halaman, nah, 370 halaman harus dibaca semuanya. Ya, karena saya sudah baca ya, baca semuanya. Karena kalau baca satu bagian saja nggak apa ya, nggak kayak parsial nanti dia, nggak nyambung nanti. Apa istilah ini gitu. Jadi harus dibaca totalnya. Nah, ini metodologi penelitiannya. Jadi yang jenis penelitian tafsir yang empat itu, ijmali, kemudian apa maudhu'i, tahlili ya, itu akan lengkap kalian baca di metodologi penelitian kualitatif ini, khususnya di bagian keempat. Jadi kalian tahu ketika nulis tesis itu, oh kenapa aku menggunakan metodologinya pendekatan seperti ini? Jadi tidak lagi pertanyaan tuh. Tidak hanya caplok saja dari penelitian-penelitian yang sudah selesai itu tesis-tesis yang sebelumnya atau disertasi sebelumnya. Gitu ya. Ah, baru dilengkapi dengan ini. Kalau dari istilah bahasa Arab ada nahwu ada sorob ya. Nah, ini saya ibaratkan gitu, saya itibarkan ya. Yang studi agama ini, Peter Kernel ini, di sini metodenya. Nah, di sini dilihat kenapa kita menggunakan pendekatan filosofis, fenomenologi, harus betul-betul paham dulu ini. Nah, ini yang tidak saya apa kan temukan di beberapa penelitian. Kadang pun kalau diuji ditanya, kenapa kamu menggunakan metodologi ini? Ya dulu, ya saya lihat buku metodologi penelitian terdahulunya memang menggunakan metodologi ini. Itu jawaban. Saya melihat penelitian-penelitian yang terdahulu, Pak, sama menggunakan metodologi. Itu bukan jawaban. Loh, dasar Anda menggunakan pendekatan ini apa? Dasar Anda menggunakan metodologi ini apa? Bukan asal main caplok-caplok saja gitu. Kalau Anda caplok kemudian Anda paham, itu sih mendingan itu. Dia harus tahu dulu. Karena memang metodologi ini mirip-mirip semuanya, tidak akan berubah memang. Tidak akan berubah ya. Tapi harus dibaca dulu kenapa dasar kamu membuat ini dulu. Kenapa? Itu harus tahu dulu tuh. Paling utama itu. Karena sebelum jauh melangkah yang namanya ke penelitian. Makanya pentingnya metodologi penelitian. Bahkan saking pentingnya dijadikan ini kelas khusus kan, kelas metodologi penelitian tafsir. Dibahas satu semester yang seharusnya ini memang tidak cukup 3 SKS kan. Karena bukunya ada dua ini. Nah, tapi kita rampungkan, kita simplifikasi, mudah-mudahan paham ya kan di satu semester ini sampai ditambah lagi buat proposal kan gitu kan. Saya rasa itu ya dari saya. Silakan bertanya lagi, sebenarnya sih banyak kan. Waktu saya itu seharusnya nanti menyimpulkan saja. Coba silakan, ada penelitian-penelitian bisa dikomunikasikan kepada pemakalah nih. Ini cocoknya kemana nih, verifikatif atau gimana? Ya silakan, masih banyak waktunya.
Atau saya bertanya pemakalannya? Saya bertanya aja lah ya. Yang sepaham pemahaman Anda, ya kan? Sepemahaman Anda. Itu berbagai macam metode yang saya tampilkan itu, bagaimana pemahaman Anda tentang itu? Coba Anda jelaskan aja. Yang di RPS itu. Bisa nggak Anda mencari celahnya? Oh, ini Pak, fokusnya ke sini. Penelitian dasar fokusnya ke sini. Penelitian kualitatif fokusnya sendiri. Loh, kenapa fokus? Coba Anda jelaskan saja lah. Pemakalan, silakan. Sesuai RPS saja. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak dosen, tadi buku yang satu lagi selain Peter Connolly siapa ya Pak dosen? Judulnya? Gimana Pak? Afan, Ustaz mau tanya tadi judul buku yang satu lagi selain yang Peter Connolly. Oh, saya ini ya, saya putukan ya. Saya agak sedikit sulit mencari grup kalian ini. Banyak banget grup saya. Ini ya. Ya, saya putukan ya. Silakan pemakalan. Silakan yang Anda pahami aja. Berbagai literatur yang Anda sudah baca, sudah berapa literatur tesis atau disertasi di critical review? Pemakalan. Contoh-contoh itu belum masuk, Ustaz. Saya kasih contoh aja lah ya. Coba dulu waktu saya kuliah itu sering membuat. Mungkin ini kata di penelitian terapan, Ustaz ya. Saya juga baru paham di sini itu. Ya. Fokusnya itu. Sudah berapa ini tesis atau disertasi yang pemakalan? Siapa tadi makalah? Ali Setompul sudah berapa makalah? Sudah berapa tesis atau disertasi atau penelitian yang sudah di critical review? Yang sudah dibaca? Pemakalah. Belum, Ustaz. Ini lebih ke tadi yang disampaikan Ustaz, lebih ke teori ya tadi ya. Belum ada sama sekali critical review ini? Tesis atau disertasi? Belum. Belum, Ustaz. Coba semuanya saya rasa harus di critical review ya. Ini contoh critical review dulu waktu saya dulu S2 atau pasca dulu sering critical review ya. Ini
Contoh ketika review. Saya share aja. Contohnya saya share, saya buat juga di dia. Kelihatan ya? Klik nama saya. Dulu saya rajin buat begini. Ada disertasi orang atau ada tesis orang. Nih ya. Nih. Kita kritikin gitu. Kita cari kelemahan, kelebihannya. Jadi kita semakin banyak membaca penelitian orang, semakin kita memiliki gap research ya. Ada celah yang bisa kita cari itu. Yang paling penting penelitian kan ada celah. Kita mencari celah bagaimana, meskipun penelitian sudah banyak tuh humaniora, bukan kita yang satu-satunya kan. Tapi bagaimana cara kita mencari celah tuh. Makanya kalau ditanya, Pak, judul ini kan sudah ada, Pak. Saya malas sekarang menjawab begitu. Jadi penelitian ini walaupun sudah ada nggak masalah, tapi masalah yang menjadi masalah apa? Bisa nggak kita cari celah tuh? Nah, ini yang paling sulit ya. Kita ini kan penelitian humaniora, teks Al-Quran sudah baku. Kalau ditanya lagi di Japri saya, Pak, judul ini boleh nggak, Pak? Ada penelitian sebelumnya sudah ada. Boleh saja, masalahnya bisa nggak cari celahnya? Gap riset saya bisa nggak ngasih itu? Meskipun setelah penelitian tentang durian sudah dibahas, nah, nggak masalah juga bahas tentang durian, tapi ada celahnya nggak yang bisa Anda kontribusikan? Nah, ini yang sulit kan? Ini salah satunya nih. Buat ketik review begini aja. Nih, ini kan punya orang nih. Kayak gini ya, relasi ini misalnya, ini ketik review nih. Ini saya buat nih. Ada, ini tesis apa disertasi nih? Disertasi nih ya. Ada disertasi orang, ya. Kemudian saya kritikin tuh nih. Ini kritikin, dikritikin aja, cari kelemahan metodologinya. Nah, kayak gini-gini. Di sini kita sering kritikin, latar belakangnya dikritikin, metodologinya kelemahannya apa, ya kan? Nah, kritik metodologi, kelihatan, kelihatan nggak? Kata tuh. Nah, sering gini-gini aja. Ada banyak saya dulu sering kritik-kritik tesis orang gitu. Dibilang banyak nggak kali, adalah 6 ya, 7. Ya, lumayan lah, lebih dari 3 ya. Mana lagi? Misalnya satu ya. Kemudian mana lagi? Kritik lagi, mana kritik lagi nih? Logoterapi Viktor Frankl. Ini disertasi orang nih. Disertasi orang. Aduh, apa ini? Ini disertasi orang. Nama pengarangnya Septi Gumiyandari. Disertasi tentang logoterapi Viktor Frankl dalam tinjauan tasawuf. Beza Karyos. Ini saya yang kritikin gitu. Jadi saya cari kesalahan. Loh Pak, kan kita dalam agama nggak boleh cari-cari kesalahan orang Pak, nggak boleh. Kalau dalam penelitian begitu, memang harus dianjurkan untuk mencari kesalahan orang, keep riset. Jangan terpaku agama. Memang betul ada dalam surah apa, Al-Hujarat ya. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Tapi begitu, penelitian itu memang harus dicari, gap risetnya. Kalau tak dicari, normatif jatuhnya. Gitu. Jadi harus dicari-cari. Tidak ada penelitian yang sempurna. Mana ada penelitian sempurna. Disertasi saya pun kalau dicari orang celah ada juga sempurnanya. Alhamdulillah ada yang kemarin kritik tesis saya. Saya makasih sekali gitu. Tiba-tiba ada yang japri saya mengkritik tesis Anda. Saya simpan tuh dikritiknya tesis saya. Ya, nanti aja lah, nanti mudah-mudahan saya dapatkan banyak sekali datanya. Jadi dikritikinya dari latar belakang masalah sampai kesimpulan. Eh, Jadi tidak ada. Kalau dia merasa yang paling keren, siapa sih yang ilmuwan paling keren misalnya dalam abad abad berapa nih, abad modern? Sama misalnya. Siapa misalnya? Gampangnya lah misalnya atom misalnya. Atom dulu abad abad sebelum abad 19, tahu atom ya? Nah, dalam Al-Qur'an kan ada tahu kan? Fama ya'mal miskola zarratin syarra yarah ya. Barang siapa yang membuat kebaikan atau kejelekan sebesar biji atom pun itu akan diperlihatkan kan gitu kan atom dulu. Dulu sebelum abad 19 ya, kalau kita baca itu atom tuh salah satu substansi yang paling terkecil. Jadi tidak ada lagi yang bisa dibelah dengan atom ya. Abad 18, 17 itu percayaan orang tuh udah paling kecil tuh dari zaman-zaman dulu begitu, paling kecil. Setelah abad 19 ya, dengan penemuan siapa Einstein itu ya, Albert Einstein, oh ternyata atom tuh bisa dibelah kan. Dikembangkan lagi teori Einstein, ya. Jadi namanya proton sama apa? Proton sama apa tuh? Pokoknya fusi nuklir lah kita bilang. Nuklir itu kan membelah atom ya. Jadi atom yang sudah paling terkecil, abu lebih kecil, atom lebih kecil lagi bisa dibelah ya. Pakai fusi nuklir. Pakai sekarang ada bom-bom nuklir kan. Jadi atom bisa dibelah. Itu kan abad 19 ditemukannya.
Artinya apa? Einstein yang dulu luar biasa teorinya, tetap aja bisa cari celah sama orang ya. Nama pencari celahnya itu siapa? Apa sih? Wah, saya namanya. Mengembangkan teorinya Einstein ini. Jadi tidak ada penelitian yang sempurna total, tidak ada. Selalu ada pengembangan-pengembangan dari teori-teori yang sudah bagus. Apalagi Al-Quran. Ya, Al-Quran, kalau kita jatuhnya keimanan, Pak, ini Al-Quran ini sudah selesai. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, sudah selesai. Jadi tidak perlu diteliti lagi. Tidak ada jurusan ilmu Quran tafsir kalau begitu apanya. Jadi Al-Quran itu Pak nggak perlu lagi diteliti, itu sudah absolut, itu kebenarannya. Standar kebenarannya sudah dari Tuhan, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak akan dibuat itu kelas tafsir itu. Kemudian ada lagi pertanyaan, Pak, apa pantas kita ini bisa meneliti tafsir Al-Quran ini? Nah, sementara salah satu bukan salah satu ya, syarat-syarat bagi seorang mufasir itu kan ada ya, di apa tuh di Al-Itqan apa tuh? Apa buku apa yang tentang syarat-syarat yang bisa mentafsirkan? Harus hafal Al-Quran, harus suci, harus ini. Nah, berarti kalau misalnya membenarkan SOP itu, disertasi ribuan itu bisa batal semua tuh. Itu logikanya jutaan disertasi tesis yang telah membahas dari awal dibukanya jurusan ilmu Quran tafsir itu bisa batal semua. Nah, jadi tidak boleh memikir begitu. Semuanya punya kemampuan untuk bisa mentafsirkan. Tidak mesti hafal Al-Quran, tidak harus bisa berbahasa Arab. Jadi itu dituntut ya. Meskipun penuh dengan plus minusnya ya, pro kontranya. Nah, silakanlah pemakalah satu disertasi atau tesis saja yang kira-kira bisa Anda ceritakan ya, yang sesuai dengan RPS. Apakah itu dia penelitian dasarnya atau dia penelitian verifikatifnya atau yang sesuai dengan makalah Anda penelitian pendidikan yang sudah Anda kritik review saja. Punya siapa misalnya? Coba Anda ini kan. Anda kasih penjelasan coba. Satu saja, sebutkan siapa penelitinya, judulnya apa, penelitiannya modelnya model apa. Coba pemakalah. Ali Sitompul, siapa lagi pemakalah selain Ali Sitompul? Bayu. Bayu dan Fatimah Sofia. Coba, berarti ada tiga saja. Coba, masing-masing satu saja kasih. Yang verifikatif, ya terserah lah. Pokoknya di RPS itu banyak model yang saya kasih kan. Terserah. Mau pakai yang mana? Nah, silakan. Siapa duluan dulu? Fatimah Sofa atau Ali Stompul atau siapa satu lagi? Si Alis atau Bayu? Siapa duluan? Satu saja yang sudah Anda pernah baca. Modelnya model apa ini? Coba. Fatimah Sofa, silakan. Satu saja. Satu penelitian. Judulnya apa? Siapa pengarangnya? Modelnya model kemana ini? Tepatnya. Anda jelaskan. Itu Bayu. Mana Bayu? Nah, ini Bayu Wibisono Damanik. Silakan. Satu aja. Afwan Ustadz, tadi kan ada contoh dari Ustazah Fatimah yang tentang pembacaan surah Yasin. Nah itu mungkin Ustazah boleh di-review saja. Ah, silakan. Betul lah. Coba. Modelnya model kemana itu? Anda jelaskan metodologinya. Silakan. Itu seperti studi lapangannya. Apa tadi judulnya?
Saya nggak pala nyimak tadi. Apa judulnya tadi? Penelitiannya tentang Pembacaan surah Yasin di desa apa pembacaan tadi? surah Yasin. Nah, siapa penulisnya? Jadi itu contoh judul yang bisa diterapkan saja, Ustaz. Jadi belum bukan skripsinya, Apa judulnya bukan coba? bentuk tesisnya. Oh, bukan. Bukan penelitian. Bukan. Oh, Hanya bukan. contoh Oh, judulnya saja contoh. gitu. Kalian bisa bisa download ya berbagai macam penelitian. Sekarang kan penelitian harus diupload di internet. Sebenarnya udah jutaan lah penelitian ya, jutaan ya di jurnal-jurnal, tesis, disertasi, atau kalau malas mau download internet, tinggal ke perpustakaan aja kan. Dan saya yakin lah perpustakaan juga malas juga ke sana, lebih enak ya pakai internet saja kan, tinggal download. Ada jutaan penelitian seluruh dunia ini ya. Tidak ada ya. Ayo, ayo kasih satu saja. Dikritik review ya. Satu saja. Sesuai dengan RPS. Model terserah modelnya. Mau itu dasar, mau itu verifikatif, mau itu pendidikan. Tapi harus tahu dulu dasarnya kenapa dia menggunakan metodologi itu, pendekatan itu. Jelaskan kenapa dia menggunakan itu. Jangan asal caplok aja gitu. Bayu gimana? Ada? Bayu? Penelitiannya? Bayu? Udah berapa tesis atau disertasi yang Anda kritikin? Udah direview? Bayu? Berapa Bayu? Sudah ada berapa? Ada satu Bayu yang pernah dikritik atau direview tentang tesis atau disertasi atau jurnal? Belum Ustaz. Afwan. Belum juga. Belum Ustaz. Atau di sini ada nggak yang pernah begitu? Ada yang pernah nggak nge-review? Hari ini Jaharah pernah mereview? Pernah mereview penelitian orang. Pernah Ustaz. Skripsi. Siapa? Coba. Skripsi ya. Coba siapa? Punya siapa? Sebutkan namanya, misalnya. Sebutkan namanya, kemudian judulnya apa? Nujum dan Kawakib dalam Al-Quran. Penulisnya Sudah Pak diterbitkan Izul di internet? Kahfi. Sudah diterbitkan di internet kan? Sepertinya sudah Ustaz. Sudah. Apa judulnya? Biar saya cari. Judulnya apa? Nujum dan Kawakib dalam Al-Quran. Nujum Yang ya. nulis ya Nujum Nujum dan dan Kawakib. Kawakib. Nujum dan Kawakib dalam Quran. Ya Ustaz. Nujum dan Kawakib dalam Quran. Ada nih. Oh, punya PTQ ya? Iya Skripsi sepertinya Ustaz. punyanya siapa? Pak Izul Kahfi. Pak Izul Kahfi. Ya, coba Anda ceritakan apa yang Anda kritikin di sini. Pertama di tulisan abstraknya dia cantumkan tulisan disimpulkan. Padahal kan kata guru saya dulu dalam abstrak tidak perlu dituliskan kesimpulan. Kemudian Pak Izul Kahfi menggunakan metodologi kualitatif. Nah, seharusnya Betul sih Ustaz, tapi kurang ini kan tentang tafsir maudhu'i. Harusnya dia pakai tafsir maudhu'i karena hmm, eh, cocoknya maudhu'i. Pembahasan bagaimana nujum, term-term nujum hmm. dan kawakib. Kemudian cocoknya maudhu'i lah Ustaz.
Nah, nanti coba nanti dituliskan. Nah, itu gak apa-apa. Saran dari Anda mau ya nggak masalah. Anda kasih saran yang lebih tepat, dia menggunakan metodologi ini gitu. Nah, kayak saya punya saya itulah, ya. Coba sering-sering begitu saja supaya nanti tahu dasarnya kenapa Anda menggunakan judul ini, kenapa Anda menggunakan metodologi ini gitu ya. Nah, jadi apa yang dibilang Arin Johara tuh nggak apa-apa gitu, dikritikin dulu. Paling utama metodologinya ya penelitian. Nah, kalau misalnya abstrak, mesti masuklah abstrak. Tapi kalau analisis itu tidak perlu kita, itu terserah dia lah. Analisis kan udah masuk analisis ya. Yang paling metodologi ini yang paling penting sih, metodologi ini. Karena kebanyakan, lagi-lagi kebanyakan mahasiswa ini, khusus metodologi, dia hanya caplok saja dia. Ya, dia ambil dari penelitian sebelumnya, dia copy paste. Dia nggak tahu dasarnya kenapa dia menggunakan ini, apa dasarnya. Itu harus harus tahu dulu, ya, sehingga dia bisa jelaskan. Ya nggak apa-apa Oke nih Arya Ustaz, Johara ya. izin Nah, bertanya. apalagi yang Anda kritik lagi? Habis itu metodologi. Tadi Izin bertanya. seharusnya Maudhui. Iya Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Kenapa Maudhui Kalau kenapa? Alasannya kenapa Anda harus Maudhui? karena Hmm? lebih cocok aja Ustaz. Kan mau Lebih dia ada dua, cocok. minan nas ilal waki dan minal waki ilan nas. Kalau nujum dan kawakib kan ada termnya dalam Al-Quran. Jadi kan minan nas ilal waki, minal waki, minan nas ilal waki. Iya kan Ustaz? Dari manusia ke kejadian, fenomena. Dari Al-Quran ke fenomena. Kan termnya ada Ustaz di Al-Quran. Nujum ada, Hmm? kawakib juga ada. Kecuali seperti stunting dalam Al-Quran. Itu kan Hmm. memakai metode minal waki ilan nas. Ya kan, Ustaz? Dari Nas kejadian, Ustaz. dari fenomenal ke Nas teks. pakai shot Ustaz, bukan nas manusia Ustaz. Oh, nas, bukan nas ya. Nah, pakai Ya, short nas. ya. Oh, nas teks maksudnya ya. Iya Ustaz. Nah, yang ingin saya pertanyakan dalam penulisan tesis itu metode yang digunakan itu cukup umpama seperti itu karakternya kayak nujum dan kawakib itu cukup memakai metode maudhu'i saja cukup atau harus ada teori yang lain? Keren Ustaz. Anda bertanya sama saya. Iya Ustaz. Oh, kalau bertanya sama saya, itu kan tergantung si peneliti. Peneliti itu sudah merasa cukup nggak dengan teori-teori yang dia gunakan. Semakin banyak teori dia gunakan, semakin mapan dia untuk mengukur analisis yang dia akan gunakan nanti gitu. Nah, kelas sebelumnya lagi kemarin tadi tanya juga, Pak, makalah sebenarnya 10 halaman, Pak. Kalau literatur, udah sama literaturnya, Pak. Ya terserah Anda, maksimalnya 10 halaman tuh isi. Semakin banyak kita literatur, teori-teori, semakin menguatkan apa yang ingin kita tulis gitu. Ya tergantung Anda. Anda rasa sudah cukup enggak misalnya dengan literasi atau teori yang punya Anda cukup apa yang Anda punya itu untuk menganalisis itu. Kalau Anda rasa sudah cukup, ya sudah. Kalau Anda rasa belum, semakin banyak harus Anda membaca literatur lagi kan. Jadi semakin banyak kita membaca literatur atau mereview literatur, maka semakin banyak teori yang kita dapat. Itu aja alasannya. Kenapa orang misalnya kesulitan dalam 150 halaman? Karena dia sedikit mereview. Itu aja lah apanya. Alasannya semakin banyak dia mereview, mengkritik review, maka akan semakin banyak literatur-literatur yang dia punya. Kalau literatur-literatur yang dia punya makin banyak, maka teori-teori dia pun mapan dia semakin kuat. Nah, gitu loh maksudnya. Jadi tergantung peneliti gitu. Kalau mencari misalnya, saya rasa Pak kurang Pak kalau misalnya sedikit dicari lagi. Dan perlu diingat ya, yang namanya penelitian lagi-lagi tidak ada yang sempurna penelitian itu. Penelitian terus akan dinamis dia. Jadi penelitian itu akan terus dinamis. Dan itu akan diceritakan di metodologi penelitian buku yang saya sebutkan tadi itu. Coba dibaca itu, oh ternyata begini ya, dinamis dia, terus berubah-ubah ya dalam penelitian. Cuma berubahnya nggak sehari dua hari ya, ya hitungannya bisa ratusan tahun. Ya, misalnya dari positivistik, jadi positivistik, ya dari modern, sekarang kan sudah era era apa namanya, apa, bukan lagi 4.0 ya, sudah apa lagi 5.0 sekarang. Bayangkan aja 5.0.
Dari mulai revolusi industri. Nah, bayangkan dari revolusi industri ke klasik itu kan membutuhkan berapa abad itu penelitiannya. Sekarang revolusi industri sudah nggak ada lagi. Sekarang revolusi digital sekarang sudah. Bukan lagi revolusi industri, revolusi digital. Sekarang pengembangan terbaru penelitian tentang kalau sekarang yang paling canggih apa masalah Tesla lah. Sekarang udah bukan lagi Tesla, tapi Optimus apa sekarang? Optimus robotik. Optimus robotik ya. Ini kalau sainsnya ya. Kalau sainsnya, kalau Al-Quran apa yang kita bisa ambil dari situ? Sekarang ini penelitian sains yang paling terkenal itu atau Robert Einstein kedua itu kan Elon Musk ya. Anda coba coba lihatlah Elon Musk itu kok di otaknya kan sampai dibelah. Pernah lihat Elon Musk itu otaknya dibelah ya. Saya punya begini pikirannya. Elon Musk itu kan ketika dibelah otaknya, diiris-iris, ternyata lobus parietalnya itu lebih besar daripada rata-rata. Ya, saya punya pemikiran begini. Bagaimana kalau tapi berdosa nggak tahu ya ini akan menjadi kontroversi apa tidak. Bagaimana kalau Nabi Muhammad otaknya dibelah ya? Apakah ditemukan? Karena lobus ada empat ya, ada empat ya. Parietal itu biasanya orang yang mutu sains. Kalau spiritual tuh letaknya di God spot itu. Viktor E. Frankl yang saya teliti itu, Viktor E. Frankl itu dia meyakini bahwasanya ada God spot dalam otak manusia itu. Nah, kalau otak God spot itu letaknya di mana? Lobus temporal tuh. Apakah kalau kita belah otak Nabi Muhammad, lobus temporalnya itu lebih besar daripada manusia rata-rata? Karena itu letaknya spiritual. Gimana taunya? Ya nggak ada yang tahu. Karena kita takut semua untuk meneliti itu. Kita bongkar kuburan Nabi Muhammad bisa bisa di apa kita sudah misalkan dibongkar kuburan Nabi Muhammad ya. Ada yang berani, no? Ada kalau pernah fenomena kuburan Nabi Muhammad mau dibongkar sama siapa? Wahabi ya. Terus ya kan? Itu sih udah ini. Itulah kita kelemahan kita. Itu tadi itu kita dasar kita iman ya. Karena nggak boleh katanya kan apa namanya membongkar kuburan Nabi. Itu Einstein itu sampai begitu. Coba Anda googling itu. Otak Einstein itu sampai sekarang diawetkan. Ya, diawetkan. Ternyata ditemukan di lobus parietal itu memang beda dari manusia rata-rata pada umumnya gitu. Tapi kan di orang sains tuh kita katakan kan orang sains. Kalau dia dibilang orang religius ya orang religius juga dia kan orang Yahudi kan. Apakah Nabi Muhammad itu kalau Nabi Muhammad kan kekuatan spiritual ya mendapatkan mukjizat itu. Keyakinan saya seharusnya kalau memang betul-betul Nabi Muhammad itu langsung bisa bicara dengan Tuhan, itu kan ada God spot ya, titik ketuhanan. Berarti ini analisa saya, asumsi saya, berarti lobus temporal Nabi Muhammad itu lebih besar dibandingkan manusia rata-rata. Tapi asumsi ini bagaimana cara membuktikannya? Ya kalian semua inilah. Apakah Ahmad Musaddiq berani membongkar kuburan Nabi, kemudian membelah otak Nabi Muhammad? Dan itu nggak tahu apakah masih ada jenazahnya, masih ada nggak jenazah kira-kira? Kok keyakinan kita orang Islam ini katanya kalau hafal Quran jenazahnya masih masih ada, itu kan? Nah, silakan saja tuh untuk keperluan penelitian, boleh nggak itu kira-kira? Nah itu kira-kira kan membuktikan itu ya. Ya kok sih ngomong ya, tapi kita begitulah. Jadi Elon Musk ini generasi kedua Einstein ya. Jadi gak ada lagi sekarang ini kalau untuk kategori apa science yang paling hebat sekarang tuh ya Elon Musk ya. Elon Musk tuh katanya IQ-nya udah berapa itu? IQ-nya sudah apalah reinkarnasi Einstein lah kita bilang ya Elon Musk. Karena sekarang itu kan teknologi itu sekarang sudah nggak Tesla lagi tapi sudah human robotik ya apa namanya Optimus robotik sekarang yang akan nanti diproduksi massal 2027. 2027 itu produksi massal tuh. Anda bayangkan kalau misalnya sudah produksi massal tuh, pengganti luar biasa ya. Hmm. Kalau yang Al-Quran sekarang teks apa ya? Kira-kira yang tokoh fenomenal yang terkenal kayak Elon Musk. Siapa yang anda apa? Yang Anda yakini siapa sekarang? Kalau saya belum menemukan. Kalau sains paling gampang ya. Siapa? Tokoh yang kira-kira sejajar mirip lah dengan apa namanya? Elon Musk. Kalau saya ditanya keyakinan saya para mursyid, mursyid ya mursyid yang mengklaim dirinya bisa langsung berbicara kan ya biasanya kalau mursyid ini ya ke tasawuf dia larinya ke ilmu tasawuf ya kan ilmu tasawuf itu mursyid yang mengaku dirinya mursyid ya tapi kan banyak juga mursyid-mursyidtan ya banyak juga mursyid-mursyidtan ya wallahu alam juga tapi
kemungkinan ya kalau misalnya kita ngambil level human apa ya levelnya orang sains dengan orang seperti kita ini kan ilmu tentang teks ya tekstual ya ya mursyid yang bisa diteliti itu mursyid itu kan orang yang langsung bisa bicara ya wali lah kita bilang ya atau bisa disebut juga wali kutub ya. Kira-kira begitu ya silakan silakan. Apa tadi tadi saya udah menjawab lah ya kira-kira begitu gambarannya. Kalau nggak ada langsung saya simpulkan saja lah ya. Jadi saya juga jadi banyak bicara nih. Pertama, pustaka, penelitian pustaka. Ya, sederhananya dari teks, ya, teks dalam Al-Quran. Ya, kemudian teks Al-Quran itu kalian carilah teori yang menguatkan teks itu. Caranya apa? Ke perpustakaan. Itu paling sederhananya. Teks Al-Quran ditambah dengan literatur, ya, kaji pustaka. Sekarang sudah tidak ada lagi pustaka ya. Tapi apa sekarang? Itu kan dulu ya pustaka yang kita harus ada fisik, ya kan? Tinggal cari saja teori-teori di jurnal yang valid ya, yang diakui lah, yang otoritatif ya, nggak perlu ke perpustakaan. Ya kalau dulu kan perpustakaan yang seperti ini, gambarnya Kevin ADT nih, Kevin ADT itu perpustakaan tuh kan, gambar background apa tuh perpustakaan. Nah itu, jadi Al-Quran kemudian tinggal di perpustakaan tuh menguatkan teori tentang itu tadi, itu pustaka tuh. Kemudian penelitian lapangan, nah Anda menemukan fenomena di lapangan, tadi yang disebut Arini Johara ya, Al-Waqi, ya, ya minal waqi kemudian ilah nas. Nah, ini disebutkan Ari Johara itu. Jadi kalau ada waqi, ada peristiwa, ada kejadian, kemudian ada nas yang menguatkan itu. Itulah disebut penelitian lapangan. Simpelnya begitu. Kalau dasar, penelitian dasar, ya apa ya, peningkatan pemahaman ya, pengembangan teori. Jadi teori yang sudah mapan. Teori yang sudah mapan, kemudian kita tertarik untuk mau meneliti teori ini. Bagaimana teori ini bisa berkembang? Sama ya kayak saya jelaskan tadi tentang atom tuh. Atom diyakinin orang bahwa sesuatu yang tidak bisa dibelah lagi. Itu sudah sub yang paling terkecil. Ternyata abad 19 dengan keyakinan orang ya, Anda coba tontonlah film ya. Saya bilang saya kalau film rekomendasinya yang dokumenter ya. Jangan yang fiksi, yang dokumenter. Kalau dokumenter itu berdasarkan literatur yang kisah nyata dengan tulisan dia. Jadi ada film namanya Einstein and the Bomb. Judulnya namanya Einstein and the Bomb. Ini cerita Einstein dan apa namanya bom ya. Yang bom nanti ujung-ujungnya dijatuhkan di Hiroshima Nagasaki. Itu hasil dari tulisan Einstein ya. Bagaimana terlibat dia dalam pembuatan bom atom itu. Itu dokumenter tuh, bukan karang-karangan kayak sekarang film apa ya? Apa Gundik itu kan fiksi ya, apalagi itu. Yang film-film di Netflix ya, apalagi Gundik banyak lah yang dokumenter ya. Yang dokumenter tuh berdasarkan literatur tuh. Jadi kalau mau nonton film yang ada ilmunya, yang berdasarkan literatur, ya dokumenter itu. Einstein and the Bomb. Kalian akan tahu tuh kalau menonton Einstein and the Bomb. Abad 19, Einstein banyak dikucilkan itu. Ini apa nih orang ini gila kan? Sampai diusir dari negaranya Jerman. Karena dia yakin ya, atom itu bisa dibelah. Karena keyakinan orang atom itu bisa diubah, tidak bisa dibelah. Akhirnya benar kan, teorinya dikembangkan terus dengan generasi selanjutnya. Akhirnya betul sampai terjadi bom 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 atom Hiroshima Nagasaki kan. Nah, itu penelitian dasar tuh. Jadi kalau ada keyakinan misalnya dalam teks Al-Quran, saya itu pernah jelaskan juga tuh. Kemarin saya jelaskan tentang apa itu ya? Yang dalam Al-Quran ini sudah baku nih. Tentang surat Toha. Ada yang tahu cerita surat Toha yang saya ceritakan kemarin tentang Nabi Musa kan? Tentang Musa alaihissalam dengan Fir'aun dengan Bani Israel. Cerita ini kan sudah mapan ini. Bagi kita nih orang Muslim nih. Bahkan kalau kita tidak yakin dengan cerita ini, kita akan dianggap adalah kafir kan? Ini teori yang sudah mapan, tapi kita harus apa ya? Ada keinginan kita, motivasi kita untuk bikin nggak ini terjadi ini. Caranya bagaimana? Ya di mana kejadian ini ya 5W1H itu analisis SWOT 5W1H apa bagaimana ya di mana kejadiannya itu harus di betul-betul kita cari itu kejadian misalnya di Mesir ya di mana saja mereka itu berjalan ketika dikejar Firaun laut apa yang mereka belah itu diteliti di biblical arkeolog kan sampai kesimpulannya apa tidak ditemukan adanya tanda-tanda secara arkeologi misalnya tenda mereka di mana mereka menginap kan jadi cerita ini hanya sebatas
apa namanya simbolis moral saja. Simbolis moral bahwasanya tirani itu tidak dibenarkan, kekuasaan absolut itu tidak dibenarkan. Kekuasaan itu lambang Firaun kan, tirani itu orang Bani Israel itu. Nah, itu kan penelitian humaniora tuh yang kita bahas yang minggu lalu tuh, antara penelitian humaniora dan penelitian konvensional. Tapi kalau penelitian konvensional nggak berani meneliti itu. Pokoknya cerita surah Toha itu nggak bisa lagi dibantah. Kalau Anda bantah, kepalanya hilang. Akhir-akhir begitu. Clear gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya penelitian dasar, ada teori yang sudah mapan dalam Al-Quran, sudah diyakini dalam Al-Quran, kita terundang ya. Terusik kita untuk apa ya? Giroh akademik kita terusik untuk mau meneliti itu. Nah, kalian tahu sendirilah apa yang kira-kira kalian dalam pikirannya dalam Al-Quran teks sudah mapan, yang kalian ingin ingin apa ya, ingin cari apa, cari masalah saja kira-kira itu maksudnya, ingin cari masalah aja dengan teks itu. Kok betul ini sudah mapan gitu kan, apa betul itu. Nah, itu paling dasar tuh, jadi mengembangkan teori yang sudah baku. Terapan, kalau terapan itu ya pengembangan dari teori dasar. Jadi kalau sudah ditemukan dari teori dasar, kemudian ditemukan tadi ternyata ada yang baru, itu jadi terapan dia. Jadi pengembangan dari penelitian dasar itu penelitian terapan. Kualitatif, kualitatif ya ini kebanyakan nih. Kebanyakan kualitatif, kualitatif apa kuantitatif. Jadi masalah kualitatif, kuantitatif, kualitatif dan kuantitatif ini bukan sekedar jenis penelitian, tapi masuk juga pendekatan dia. Ya interpretasi makna di balik peristiwa ini kualitatif. Biasanya orang, oh yang dia tidak ada angka-angka, sering-sering dengar itu. Apa beda kualitatif sama kuantitatif? Ya kalau kualitatif pada ada angka-angkanya, kuantitatif ada angka-angkanya, mungkin sekedar begitu. Jadi kalau pendekatan kualitatif, bagaimana kita sebagai peneliti itu interpretasi kita menemukan makna di balik peristiwa, di balik waki ya. Peristiwa yang terjadi, tapi kita bisa mampu mencari makna di balik peristiwa itu. Kenapa bisa terjadi peristiwa itu? Itu maksudnya penelitian kualitatif itu. Nah, kalau kuantitatif mengukur variabel. Jadi variabel-variabel yang ada dalam penelitian kita ukur seberapa kuat variabel tersebut gitu ya. Jadi mengukur variabelnya pakai statistik. Nah, itu yang disebut orang makanya pakai angka-angka ya. Nah, verifikatif. Nah, ini masalah pengujian kalau kita misalnya tertarik menguji tesis atau disertasi yang sudah mapan, metodologinya mau kita uji nih. Valid apa reliable dia? Aneh uji lagi valid, ada validitas, ada reliabilitas. Tuh. Nah, kalau valid, tingkat metodologi yang digunakan dalam penelitiannya betul dengan metodologi itu tepat nggak digunakan di sini? Valid nggak? Akurat nggak? Kan ada dia asal caplok-caplok saja. Kalau kita mau mau meneliti, ya bisa juga dia. Ternyata metodologi yang dia gunakan dalam tesis dia itu tidak valid, tidak tepat. Alat ukur untuk mengukur manisnya suatu buah diukur kepada misalnya yang tempat lain, ya, itu bisa diukur tuh alat ukurnya, itu validitasnya. Baru reliabilitasnya kan harus konsisten, ya kan? Silakan baca saja lah ya, itu verifikatif namanya. Penelitian verifikatif, evaluatif ya. Ini penelitian hasil verifikatif setelah ditemukan tadi baru diteliti ulang, itu evaluasi kan. Kalau deskripsi itu penelitian kekinian. Kalau bahasa Arabnya apa ya? Lahzo atau lazo itu ya. Sifatnya itu saat itu gitu. Itu penelitian deskriptif ya. Eh, Mana gampang contohnya? Ini kita menggunakan internet ya. Kita menggunakan internet tuh. Biasanya internet ini akan masuk ke apa namanya? Ke email masing-masing ya. Kalau menggunakan IndiHome ya, Sentrin atau apalah kan akan masuk ke email ya. Setelah 3 bulan atau 4 bulan, bagaimana kepuasan Anda menggunakan internet ini? Kan ada angka tuh 1 sampai 10 tuh. Apakah bisa rekomendasikan kepada teman-teman Anda? Itu namanya deskriptif itu. Tingkat kepuasan seseorang itu bisa diukur dengan yang namanya metode ya, deskriptif itu, penelitian deskriptif itu. Biasanya itu kayak Telkomsel, internet, seringlah saya rasa ya yang masuk ke email seberapa besar Anda merekomendasikan produk ini ke teman-teman Anda. Pernah nggak begitu ya? Masuk ke ini ya, ke email atau gimana kan? Nah, itu namanya penelitian deskriptif yang saat itu dia. Nah, saya rasa itu saja yang bisa saya simpulkan. Silakanlah di closing statement Pak Makalah. Baik, Ya. terima kasih Bapak Dokter. Insya Allah nanti kita akan revisi untuk makalahnya. Terima kasih juga untuk Ustadz Ustadzah semuanya sudah eh, bersabar menghadapi makalah hari ini. Inti itu saja dari kami.
Terima kasih atas masukan dan pertanyaannya. Kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikomentasikan ke kelas ya. Tuh. Terima kasih. Kita ketemu lagi di hari Rabu tanggal 11 terakhir ya. Kemudian Ramadan. See you live ya. Terima kasih.